Kerjanya sukanya di lapangan. Punya hobinya karaokean. Siapakah dia? Ini dia, Lurah Iwan, Lurah Ciputat. Iya. Sehat Pak Lurah? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Walafiat. Manggilnya Bang aja kali ya. Iya. Biar santai gitu ya. Bang Angus. Bang Angus ya Bang. Nah, Ya. kita mau bicara soal Pasar Ciputat ya, Bang. Boleh. Kan kita tahu nih mungkin beberapa bulan ini ada penataan. Yeah. Nah, mau bicara enaknya dulu apa bicara nggak enaknya dulu nih, Bang? Semua harus kita kupas tuntas. Oh, siap. Kayak gitu. Gua demen nih kayak gini. Nah, Bang, sebetulnya Pasar Ciputat ini sudah diperbaiki atau ditata dari bulan apa nih, Bang? Sebetulnya kalau bicara Pasar Ciputat ini sebetulnya di periode lalu merupakan RPJMD ya. 2024 berarti. Iya, karena memang banyak sekali hal-hal yang harus dikoordinasikan, diselesaikan karena kan ini memindahkan manusia. Benar. Dan Ciputat ini memang dari sebelum ada Tangsel kondisinya sudah begitu. Jadi masyarakat sudah hampir 30 tahun lebih. 30 tahun lebih berada di kondisi seperti itu. Iya. Makanya bukan sekedar merubah tatanannya, Iya. akan tetapi merubah budayanya. Tapi alhamdulillah Pak Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota sangat konsen terhadap Pasar Ciputat sehingga bisa dilihat hari ini hasilnya seperti apa. Walaupun kita belum puas karena penataan ini harus berkesinambungan. Nah, penataan ini akan Bentar, ini boleh ngerokok ya? Oh, siap, tenang, lanjut. Rokoknya ada nggak? Ada. Emang kalau orang lapangan kalau nggak ngerokok mah susah. Yang penting nggak merek ya. Iya. Gimana? Nah, kalau penataan ini, Bang, sampai kapan nih penataan ini dilakukan nih? Saya senang sekali karena Pak Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota juga Pak Sekda sangat konsen mengenai ini sehingga ditambah lagi nih pos-pos anggaran untuk pengawasannya. Oh, setelah dilakukan penertiban sekarang alokasinya anggarannya pengawasan. Pengawasan. Karena yang dirubah itu seperti tadi saya bilang, bukan sekedar tatanan pedagangnya. Iya. Tapi akan tetapi yang harus kita rubah budayanya. Makanya kemarin waktu itu saya diperintah sama Pak Wakil Wali Kota untuk menyelenggarakan acaranya sih santai, jalan bersama di trotoar bersama warga. Iya. Itu warga begitu antusias karena hampir 30 tahun tidak pernah jalan di trotoar Haji Usman ya yang dalam ya. Jalan trotoar Haji Usman. Oh, yang dari Masjid Agung itu yang ke dalam terus. Dari Koramil sampai dengan ke Pasar Ciputat. Oke. Alhamdulillah selesai itu sudah ada budaya, kemudian ke pedagangnya saat ini masih dikontrol terus sama Satpol PP yang tiada henti. Terima kasih buat Pak Kasatpol PP yang selalu menurunkan tim. Artinya kesadaran ini harus ditumbuhkan. Jadi sebelum mereka tertib, ya pemerintah juga akan melaksanakan ini. Oh, jadi dimulainya dari kan lagi itu pernah saya lihat renovasi kalau nggak salah tuh besar-besaran tuh ya, yang di belakang tuh Gedung. gedung ya. Ya. Jadi itu dimulainya dari situ dulu. Jadi sebetulnya semenjak tahun 2022 ini sudah dilakukan. Cuman kan Pak Ben sama Pak Pilar ini keren, Bro. Iya. Keren. Artinya kalau kita mau menggunakan kekuatan pemerintah, ini sangat mudah. Gampang aja pokoknya. Gampang Tangan aja. besi ya gitu. Tangan besi kita lakukan, ya kan, dia mau pindah mau tidak, pokoknya kita gusur. Iya. Tapi kerennya Pak Ben ini kepada kami yang di kewilayahan terus lakukan sosialisasi, pendekatan, karena di situ bukan hanya sekedar pedagang tuh. Di situ ada juga warga yang memang kehidupannya dari pasar. Iya. Sehingga ini yang perlu kita edukasi, ini yang perlu kita rangkul bagaimana mencarikan solusi gitu. Iya. Jadi kan selain pedagang yang ada di trotoar, itu juga sampah juga menumpuk gitu. Nah, sebetulnya ini wilayahnya Pak Lurah dan tugasnya Pak Lurah atau memang wilayah lain? Gini, jadi kalau kita sudah berbicara secara keseluruhan, Iya. ini adalah kebijakan pemerintah kota. Kami yang di wilayah hanya menjalankan kebijakan. Gitu, hanya menjalankan kebijakan. Kami yang ada di wilayah itu melakukan fungsi pengawasan dan sosialisasi terhadap masyarakat. Jadi ada dua wilayah nih, Bro. Iya. Jadi saya masuk wilayah Ciputat, batas dari Jalan Haji Usman tuh. Ya. Seberangnya itu yang ada Pasar Cantik, yang ada ini adalah wilayah Cipayung. Oh, jadi mepet. Mepet. Tapi kan kalau masyarakat taunya ini Pasar Ciputat, ya Ciputat gitu kan ya. Tapi memang kolaborasi ini saya bersama sahabat saya Bu Luradini, tentunya di bawah komando Pak Camat,
menjalankan ini secara bersamaan. Jadi Iya. sudah tidak lagi melihat wilayah Teritori, nggak ngelihat. tapi ini adalah kepentingan bersama. Alhamdulillah di kepemimpinan Pak Camat Mamat ini luar biasa mempersatukan kita sehingga tidak ada gap-gapan antar kelurahan. Itu jadi kita laksanakan bersama seperti kemarin terakhir yang flyover. Oh iya tuh yang viral itu ya. Iya. Wow. Alhamdulillah itu ketika kita turun sudah bersih. Oh jadi bukannya action doang tuh, bukan pencitraan. Bukan. Itu dari kesadaran masyarakat sendiri. Tapi kan kemarin Bang Pilar tuh sempet Bapak ini lagi diginiin malah Itu ditaruh kan. di sini. Itu ada kan orang gitu. kerdus. Jadi tadinya di situ kan ada pedagang ya. Iya betul. Sebetulnya ini kapasitas Budi nih, tapi nggak apa-apa saya menjelaskan karena Oke. kita ada Siap. di situ juga. Yang di bawah flyover itu dengan kesadaran salah satu tokoh pemuda, Iya. gitu nanti bisa diundang tuh orang. Salah satu tokoh pemuda dia menelpon saya karena Iya. kebetulan bersahabat saya, dia bilang nanti hari Minggu saya bongkar sendiri Pak Lurah. Gitu. Saya bongkar sendiri karena saya ingin Ciputat itu rapi sehingga saya siap membongkar sendiri. Makanya ketika kita dan Pak Wakil hadir juga itu sudah dibongkar Oke. sendiri. Makanya beliau juga Pak Wakil juga mengapresiasi ini yang dibutuhkan. Sebetulnya makanya kalau kita berbicara pasar bukan sekedar pemerintahnya, Iya. tetapi masyarakatnya, teman-teman ormas dan lain-lain harus berjibaku kalau kita merasa memiliki Ciputat, kita ingin kita rapi harus adanya kebersamaan. Nah tapi kan sebagian kalau misalnya udah rapih ini urusan perut nih mungkin ya di situ kan ada ormas atau yang lainnya ya hilang dong pendapatannya dia. Ya tentunya ada solusi-solusi lain. Nah solusi dari Abang gimana? Kalau solusi dari kita melakukan pendekatan mana wilayah-wilayah yang mungkin ya bisa dimanfaatkan tanpa merugikan. Artinya gini, kalau bicara trotoar dan jalan itu mutlak hak pengguna jalan. Hak pengguna jalan ya dicatat nih, Mutlak hak pengguna jalan. Artinya harus ada rasa keadilan bagi para Betul. pengguna jalan. Alhamdulillah sampai hari ini trotoar bersih karena sudah perintah dari Pak Wakil dan Pak Wali Kota bahwa trotoar harus steril. Gitu. Nah, saya ngalamin Bang dari zamannya mungkin dulu ada terminal apa namanya sih yang belakang itu? Dulu terminal. Iya, Berarti zaman ente ini ya dibeliin baju pramuka di toko Safari sama nyokap ya. Iya bener ya. Iya. Ya artinya dulu kan masih itu mobil pinggir jalan. Iya. Terus saya ingat mungkin beberapa tahun itu memang sudah rapi itu. Mungkin periode Ibu Airin ya mungkin ya. Itu udah rapi. Nah, itu akhirnya di trotoar itu, Bang, itu udah dipasangin pagar. Pagar warna hijau Tosca. Nah, akhirnya makin kesini makin Ini yang depan Ciputat Plaza ya? Iya, betul. Bawah flyover. Betul. Nah itu akhirnya makin kesini tiangnya itu dicopot atu akhirnya lapak itu maju ke depan. Maju ke Nah depan. orang itu ngelos dari trotoar ke jalanan. Nah artinya itu udah pernah dilakukan tapi balik lagi. Nah jaminan dari Abang nih sebagai lurah, apa jaminannya kalau trotoar itu sepanjang jalan sampai ke Haji Usman itu tidak akan lagi dipergunakan untuk jual beli? Jadi begini, sebetulnya dulu kenapa pedagang itu maju? Karena dulu ada, kalau tidak salah ya, karena itu sebelum zaman saya ya. Iya. Kalau tidak salah itu ada renovasi total gedung pasar. Oke. Sehingga pedagang ada yang ke plaza, Iya. ada juga yang membuka di situ sehingga tidak terkontrol ya. Cuman saya tidak tahu kondisi pada saat itu karena memang belum saya. Tapi per hari ini mudah-mudahan ya bukan sekedar pemerintah akan tetapi masyarakat juga turut serta menjamin bersama. Iya. Itu artinya fungsi pengawasan ini jangan hanya diserahkan kepada pemerintah. Ayo masyarakatnya juga tertib. Alhamdulillah Pak Kapolsek pun sekarang sedang konsen tuh. Tedang yang melawan arus. Oke, nah Oh, sekarang iya. tuh ada tuh viral tuh Etle ya kan? Iya. Ya, jadi dia sambil mungkin mobilnya mobil biasa gitu, bukan mobil polisi, sambil jalan dia nggak ketahui tuh kan, Iya. yang lawan arah ketek kayak plat nomornya berapa. Jadi wilayah kepolisian ranahnya itu untuk penertiban yang lawan-lawan arus tuh. Iya, Oke, dan bersama Dishub. Oke, nah jadi dari pihak kelurahan itu bagaimana pengawasannya? Ya. Jadi kalau dari kelurahan sebetulnya hanya bagian kecil dari stakeholder yang ada di pemerintah kota. Oke. Tapi kalau sampai per hari ini fungsi pengawasan dilakukan oleh Satpol PP, Dishub, dinas-dinas terkait. Insya Allah sih kalau saya lihat sih konsen dari pimpinan kita di Kota Tangerang Selatan ini sangat konsen sekali dengan
dengan Ciputat. Iya. Harapannya ini ya, ayo Ciputat berubah. Orang-orang Ciputat harus merasa memiliki Ciputat. Iya. Gitu. Toh yang dari luar Ciputat juga kan ingin ini rapi. Betul. Ayo teman-teman dari Ciputat, kita sama-sama masyarakatnya, tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh masyarakat semua sama-sama biar bagaimana ini bisa rapi. Iya. Nah sekarang tuh Bang, gua ngelihat juga ya di pinggiran itu kayaknya enak, indah gitu. Pemandangannya sekali jalan indah. Nah nggak ada lagi yang udah ngelawan arusnya gitu. Jadi ini tuh sebetulnya kalau kita banyak di komen ya, terutama di TikTok tuh ya. Pesimis. Iya pesimis. Artinya gini, besok juga paling seminggu, paling 2 minggu, besok balik lagi. Itu mah udah berlangsung gua selama gua kecil, dari gua orok emang udah begitu, udah nggak bakalan bisa. Nah masyarakat ini pesimis Bang. Biarkan pesimisan netizen menjadi obat buat kita terus semangat. Kita tidak akan pernah kendor karena Pak Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota ini sangat konsen terhadap ini. Dan satu yang harus kita sadari, Wakil Wali Kota ini seorang arsitek. Wih, Jadi insya Allah desain-desain walaupun warga pesimis, tapi saya yakin, saya sangat optimis. Di bawah pemimpinan Pak Ben dan Pak Pilar, Pak Ben orang yang begitu matang di birokrasi, Pak Pilar adalah anak muda yang luar biasa, visioner, memiliki pandangan yang bagus. Insya Allah lah. Biarkan pesimis. Kalau tidak ada yang pesimis, tidak akan termotivasi untuk optimis kita. Artinya nggak ada bahan bakar. Iya, artinya biarkan. Itu kan wajar lah. Oh iya. Masyarakat karena memang mereka melihat selama 30 tahun ini balik lagi. Mudah-mudahan aja. Karena kita lihat pun di wilayah yang segala sesuatu yang mungkin ini sangat sulit sekali. Kita lihat contoh lain lah di tetangga, ya kan? Sampai sekarang belum bisa. Mungkin ini kemungkinan kalau ini bisa, mungkin bisa jadi percontohan juga. Jadi ini role model ya. Mudah-mudahan. Kan Ciputat, Tangsel ini banyak pasar nih Bang ya. Tuh. Salah satunya mungkin ada pasar Jombang, Ya. pasar Serpong ya. Ya. Nah kemarin tuh saya juga ngeliat tuh banyak. Ayo dong, kapan lagi di pasar Serpongnya, kapan di pasar Jombangnya gitu. Artinya betul-betul Ciputat ini lagi banyak dilihat nih Bang. Iya, betul sekali. Sangat bukan banyak sekedar dilihat. dari Tangsel, dari sebelah juga melihat ini. Ya, artinya ini banyak mata yang melihat. Iya. Nah, ini kan reputasi sebagai lurah juga dipertaruhkan di sini. Iya. Nah itu tadi bagaimana masyarakat ini, misalnya saya nih sebagai pembeli kan ya, enggak beli itu di pinggir gitu. Itu yang tadi saya bilang, budayanya juga harus dirubah nih. Budaya masyarakat juga belinya yang sambil jalan. Iya, ya kan ini, enak Bang ini itu ya kan? ya artinya kan sadar tidak sadar mereka sudah merampas hak pejalan kaki. Oke. Ya kan bukan sekedar pedagang ya. Kalau kita mengikuti konsep jual beli, pembeli itu mencari penjual. Oke, ya. Ya kan? Pembeli itu mencari penjual. Gitu, cuma memang menumbuhkan ini memang trustnya yang belum ada. Oke. Trust belum ada baik dari masyarakat maupun dari pedagang. Pedagang itu khawatir ketika mereka kita dorong ke dalam, jalanan diisi lagi. Iya. Iya, itu hal yang sudah kami pikirkan. Tentunya dalam pembenahan ini pun kami bukan sekedar manis ya, pedihnya ya, fitnah ya, lain-lain. Ya nggak apa-apa. Ini bagian dari tugas yang harus kami jalani. Terutama saya ketika ditaruh di Lurah Ciputat, saya menganggap pimpinan sedang memberikan saya challenge nih. Iya. Izin Pak Wali, Pak Wakil kalau nonton. Tapi challenge ini saya anggap sebagai sarana saya buat belajar. Iya. Gitu, saya belajar karena memang luar biasa di Ciputat ini. Iya. Luar biasa, dan saya bersyukurnya Ciputat itu tempat saya nongkrong. Iya, mungkin itu dari tadi, zaman sekolah. Bang. Iya. Jadi dilihat dulu Iwan Angus emang dulunya nongkrong di situ lah, gue taruh aja gitu. Kebetulan udah jadi pejabat kan. Iya. Makanya saya tuh tidak bisa tidak bisa berpura-pura di Ciputat. Karena masa kelam saya ada di situ. Jadi sampai borok-boroknya kelihatan dong. Artinya ini boleh ngomong agak ekstrim dikit. Iya, dikit. nggak apa-apa Bang. Artinya kalau di Ciputat, Iwan Angus tai-tainya pun warga tahu. Nah, tapi saya lebih nyaman gitu. Iya. Saya lebih nyaman. Banyak sahabat saya yang dulu dunia kelam, sekarang sudah bertobat. Iya. Yang dulu pada jualan narkoba, sekarang sudah jadi anak masjid. Saya senang. Iya. Alhamdulillah ketika saya masuk itu. Makanya saya tidak bisa berpura-pura di Ciputat. Iya, saya apa adanya aja. Gitu, yang penting saya melakukan kerja-kerja dengan baik, kerja-kerja saya sesuai dengan instruksi dari pimpinan, sesuai dengan tupoksi saya. Dan satu yang dicatat,
rapihnya pasar Ciputat bukan karena Iwan Angus. Iya. Iwan Angus hanya bagian kecil yang melaksanakan itu. Semua adalah kebijakan dari pemerintah kota, keinginan masyarakat itu. Nah tadi Bang, kalau Abang bilang tai-tainya aja nih ya Kak, di Ciputat itu tahu nih ya, Iwan Angus dah tainya gue juga tahu gitu. Iya. Nah, kan Abang juga nggak bisa berpura-pura kemarin ya. Betul. Misalnya gini, Abang tegas, lu teman gua, Bro. Yeah. Ya kan, misalnya pedagang itu temennya Abang ya. Gua kan temen lu, masa lu begini sih sama gua? Gua nyari tuh udah puluhan tahun lo di sini, masa lu gue? Kalau pedagang tuh jarang temen. Yang naruh pedagang temen-temen. Nah, tapi ya itulah asiknya karena kita berteman. Kemudian pimpinan kita juga bukan tangan besi, Ya. Pak Camat juga bukan tangan besi. Akan tetapi komunikasi itu akan lebih mudah. Komunikasi itu akan mudah dengan kita carikan solusi-solusi Ya. yang lain gitu. Teman-teman juga akan lebih memahami. Ya. Gitu sih, Bos. Iya. Iya Bang, nih. Saya tahu arah-arahnya mau kemana. Ya kan, arah-arahnya bukan pedagang kan yang naruh pedagang. Ya nggak apa-apa karena memang itu kondisi real yang ada di Ciputat. Ya. Dan kita tidak menyalahkan mereka. Karena ini berbicara perut, Iya. ya, berbicara dapur, berbicara anak sekolah, berbicara Betul. anak istri. Inilah bijak. Kenapa sekarang bisa bersih tertib? Kita menertibkan itu bukan sekedar dari pemerintah. Kita dibantu sama mereka. Walaupun mereka kemarin tidak tahu bagaimana harus melanjutkan hidup, apa sih ini yang gua kondisikan. Oke. Kemarin sempat ada parkir. Iya, Ya kan, betul. rame lagi, viral lagi. Betul. Katanya parkir di jalan. Betul. Kalau sekarang mereka tidak parkir, rame lagi itu jalanan. Ya inilah sebuah proses ya. Tentunya tidak semudah memakan cabai budaya yang sudah terbangun selama 30 tahun. Ini luar biasa. Saya sendiri sampai bingung ya, hampir 3 tahun lebih jadi lurah Ciputat. Ketika jalan di trotoar, ini Ciputat bukan sih? Iya. Gitu. Iya. Gitu, walaupun sebagian netizen 3 hari juga balik lagi. Nyatanya sekarang sudah lebih dari sebulan loh tertib. Wih. Ya kan? Iya, Semua iya, banyak yang pesimis waktu kita tertib. 3 hari pencitraan segala macam. Iya. Iya kan? Tapi nyatanya dilakukan ini bukan sebelum pilkada loh. Iya. Selesai pilkada. Ya karena udah jadi Iya. jadi pemimpin. Artinya gini. Sebelum pilkada kan pimpinan kita masih nyalon dan masih memiliki kebijakan. Iya. Kalau dia mau berbicara pencitraan untuk pilkada, ya sebelum pilkada aja. Ya kan ini mau nyalon kedua ya. Enggak, udah kelar dong. Iya, yang Pak Ben mah udah kelar. Udah kelar. Artinya kalau kita berbicara politik ini masih sangat jauh. Iya. Kalau kita berbicara politik ini masih jauh. Gitu. Artinya dan turun pun dewan-dewan seperti sampah. Iya. Sampah Bang Julham turun. Betul, saya lihat itu. Artinya saya sebagai lurah Ciputat dan warga Ciputat silakan aja ketika ini bermanfaat ya monggo. Yang memiliki kebijakan tentang ini ayo sama-sama. Sama-sama. Kita Ciputat artinya semua niat baik orang. Pemilu masih lama, 5 tahun lagi. Jadi kalau orang ngomongin politik terlalu dini. Politik berubah-ubah bos. Iya kan? Iya. Kita tidak tahu 2 tahun setengah ke depan. Artinya saat ini kita konsen terhadap Ciputat. Ya kita Ciputat. Gitu sudah tidak melihat warna segala macam. Dan kami yang di birokrasi, kami bekerja bukan atas dasar politik, tapi kami bekerja atas dasar kebijakan dari pimpinan kami. Gitu bos. Ya, gila. Yang lebih sadis lagi bos, camat ini luar biasa. Iya. Camat Mamat. Ya, Bang? Iya. Tiap subuh itu dia beli kue, dia anterin kue. Nanti malam dia datang lagi. Ini luar Maksudnya biasa. pengawasannya dalam misalnya anak-anak lagi jaga malam. Perhatian dia untuk anak-anak yang jaga. Gitu Oke. saya juga sampai wah luar biasa. Selesai dia safari subuh, dia datang kontrol kondisi anak-anak, dia bawain kue. Abang mah belum bangun subuh ya? Ya bangun. Perkara habis itu tidur lagi bangun jam kerja ya kita lah. Iya Bang. Kalau tadi ngomong ya, bicara PKL nih. Ya. Ini saya seru nih PKL di Ciputat nih. Mereka itu balik lagi ke depan atau paling tidak menggeser dagangannya ke trotoar, itu kan nggak mungkin nggak ada yang fasilitasin Bang. Artinya lu maju aja dikit-dikit. Misalnya tadi ada Satpol PP, mundurin. Ini kan ada kong kalingkong di belakang. Artinya barangkali kan jangan-jangan ini ada yang setoran juga ke Abang nih, ke kelurahan ya kan.
Ya kan barangkali kok Ya. tuh mereka Itu- tuh bisa pindah lagi dan bertahan lagi gitu. Iya, Misalnya iya. seminggu, 2 minggu Iya. gitu, Bang. Sampai saat ini sih belum ada yang pindah dan belum ada yang setoran. Artinya kalau ada setoran boleh pindah. Ya tidak lah. Oh, oke. Artinya ini kita konsen terhadap ini. Artinya saya pikir jangankan kita ya, teman-teman yang kemarin cari uang di trotoar pun di luar pemerintah ya, saat ini sudah sangat sadar karena kita juga memfasilitasi kok. Kita memfasilitasi tapi bukan di ranah-ranah yang memang tidak boleh dilakukan. Iya. Jadi Gitu. sepanjang trotoar itu sekarang kalau Harus kita keliling pasar Ciputat Iya. itu kita boleh bisa lari dah. Bisa Jogging track lah. lah, jogging. Yoi, jogging track di situ. Iya, jogging. Nah, terus para pedagang ini larinya kemana, Bang? Itu yang sekarang kita bingung, ke pasar belum masuk, ke penampungan sementara belum masuk. Ada sebagian ya sudah Oh. masuk. Sepertinya mereka main intip-intipan sama kita. Jadi buat para pedagang sudah nggak usah main intip-intipan, masuk di tempat yang telah disediakan karena kami akan tetap konsen. Trotoar steril adalah harga mati. Oke. Gitu. Berarti kalau gitu pemerintah sebetulnya belum terlalu siap dong, Bang, untuk memindahkan PKL ini, pedagang-pedagang ini. Karena kan tadi sebagian udah ada yang masuk, sebagian belum. Artinya mungkin misalnya lapak tuh jumlahnya 50 misalnya gitu. Pedagang itu di pinggir itu ada 100. Artinya 50 ini hilang dong. Jadi sebetulnya kita yang siap. Oh, siap. Kita sudah siap. Terbalik justru. Dari gedung yang dimiliki pemerintah, dari penampungan sementara apabila di gedung pemerintah yang tidak muat itu siap. Pemerintah Dinas Perindak sangat siap. Bahkan sudah membuka pendaftaran. Bawah tuh sudah ramai, gedung yang baru di Ya. atas. Cuma kemarin instruksi dari Pak Wakil kita rapihkan lagi fasilitasnya segala macam. Artinya pemerintah menyiapkan tempat yang layak dan nyaman buat mereka. Kemahalan kali, Bang. Tidak, pemerintah mana ada mahal. Iya kan kalau di pinggir jalan misalnya paling cuma 5.000 Justru gitu. sebetulnya pinggir jalan itu kalau kita dengar rumor itu malah lebih tinggi. Kalau pemerintah restribusi berapa sih restribusi? Iya. Ya restribusi berapa sih restribusi yang dibayar pemerintah? Cuman memang ini yang kita rubah budaya. Oke. Kita rubah budaya itu pedagang tuh biasa jual di trotoar, yang belinya juga tidak turun dari motor. Kayak di McD apa namanya? Drive thru. Drive thru. Oke. Ini yang harus dirubah. Nanti pada saatnya juga mereka juga sama-sama nggak tahan lapar. Iya kan? Pada akhirnya mudah-mudahan asap bakal masuk ke dalam tertib gitu. Karena ini kan harapan semua pihak. Iya, iya. Nah, ya kan mungkin itu kan asumsi orang, ya gua pindah ke situ harus sekian ratus ribu. Enggak, kayak gratis gitu. kok dari Dinas Perindak. Oh, jadi lapak itu gratis, Bang, di dalam? Gratis. Gratis bener ya? Gratis. Oke. Dinas Perindak itu gratis. Oke, teman-teman ya, lihat, gratis. Lapak di dalam itu di dalam gedung ya, Bang ya. Itu gratis. Jadi teman-teman tinggal daftar ke Disperindak. Dinas Perindak. Oke, boleh lewat dari pihak kelurahan, Bang. Bisa Maksudnya difasilitasi dari difasilitasi Kasih ya? Bang, Iya. nanti daftar ke Perindak. Di situ enak kok, tempatnya bersih, segala macam. Cuman kan itu mereka khawatir ketika mereka masuk mungkin trotoar diisi sama pedagang baru. Tuh. Tapi kan kita sudah sebulan lebih nih kita kasih Iya. kepercayaan. Oke. Trotoar steril Iya. gitu. Tapi sudah mulai masuk sih, perlahan masuk. Oh, bukan masuk ke trotoar. Enggak. Masuk ke dalam. Kalau masuk trotoar kita lagi yang capek, Bos. Ini kan prosesnya bukan hanya ini tapi sudah berjalan hampir 3 tahun, sosialisasi, pindah, bongkar, segala macam lurus. Alhamdulillah sekarang tokoh masyarakat juga ikut turun kok. Anak-anak tokoh pemudanya, tokoh ormas sudah ikut sama-sama kita. Kasih kopi berapa itu, Bang? Kesadaran sih. Oh, kesadaran ya. Kesadaran. Tentang ormas lagi ditekan ya. Ormas Ciputat baik-baik. Ormas Ciputat baik-baik. Yang penting bagaimana kita merangkul sih. Iya. Ini Pak Wali sama Pak Wakil luar biasa merangkul mereka, artinya memberikan pembinaan kesadaran. Ya mungkin kemarin kalau tidak tumbuh kesadaran ya mungkin kejadian seperti di kecamatan-kecamatan atau kota lain dilakukan. Tapi kan artinya kita tegas, tapi dalam menuju tegas ini kan Humanis lah gitu ya. humanis gitu. Artinya keadilan harus ditegakkan tapi ada rasa keadilan untuk semua. Oke. Nangkep nggak lo? Iya, iya. Jadi gimana ya? Ini gitu. Intinya gini, Bang. Jangan sampai ini ya, misalnya pemerintah di dalam kameranya itu ya pencitraannya baik gitu, tapi ternyata dia main dua kaki juga, Bang. Catatan nih ya, ini Oke. bukan pencitraan. Oke ya. Ini adalah program yang harus dilaksanakan. Memang ini sudah dianggarkan. program. Oke, sudah programnya. program. Pokoknya Ciputat itu harus bersih. Iya. Makanya di pengawasan ini saya bersyukur sekali.
Pak Wakil, Pak Wali Kota bersama Pak Sekda ini menambah anggaran buat beberapa dinas terkait, mudah-mudahan untuk memberikan pos anggaran ya. Iya. Gitu. Ini kewenangannya beliau untuk menyampaikan. Saya itu di kewilayahan hanya menjalankan sesuai tupoksi kita. Well, Wan, nggak ada lagi yang dagang di trotoar. Iya. Ya, Wan, nggak ada lagi yang parkir liar. Iya. Walaupun kemarin Pak Wali bilang, Wan, muka lu udah jenuh amat. Ini kode kayaknya nih. Tapi saya bersyukur, beneran. Saya bersyukur. Tidak semua mendapat challenge yang luar biasa gini. Berarti enak dong Bang kalau bersyukur. Enak itu relatif ya. Enak itu relatif, tapi kesempatan itu nggak semua orang bisa. Arti ketika saya keluar dari Ciputat, saya di mana aja juga ibaratnya saya anggap ya enteng lah. Iya. Sama aja gadoin timun sambil makan ini apa nonton TV. Kruk enteng. Terus terang aja memang di Ciputat berat, Bro. Tapi alhamdulillah sih orang bilang Ciputat keras, masyarakat gini. Enggak. Masyarakat Ciputat itu guyup. Nah, cara Abang gimana tuh kan kalau stigma masyarakat itu Ciputat namanya pasar ya keras segala macam. Nah, Abang pendekatannya gimana sih sebetulnya? Sama ormas, sama pedagang-pedagang gitu. Itu kan semua kalau disenggol dikit Bang urusan perut berontak, Bang. Iya. Saya sempat mengalami itu. Ibaratnya yang tiba-tiba masuk rumah sakit nggak jelas. Tapi itu karena kecapean, Bos. Iya. Bukan santet. Walaupun semua orang menyimpulkan enggak, itu kecapean aja. Artinya pendekatan yang tiada henti-henti. Gitu. Kalau lagunya Dewa itu hidup adalah perjuangan tanpa henti-henti, Bos. Asik. Jadi saya lakukan pendekatan terus. Yang tadi memandang seperti musuh, sekarang memandang seperti saudara. Oke. Intinya saya diberikan keluangan sama pimpinan ini, Pak Camat, Pak Wali Kota, Pak Wakil, untuk melakukan komunikasi, melakukan harapan-harapan mereka. Jangan salah, di Ciputat itu kalau berbicara pedagang, banyak sekali kelompok pedagang. Bicara kepentingan, banyak sekali kepentingan. Dan kita menyatukan kepentingannya ini yang enggak repot. Kita duduk sama yang ini sensi. Kita duduk sama yang ini sensi. Makanya kita harus berada di tengah-tengah, coba mengakomodir kepentingan mereka dan coba menyadarkan bahwa mereka ada kepentingan lain nih di luar mereka. Gitu, ada kepentingan lain di luar mereka. Kepentingan pejalan kaki, kepentingan masyarakat dan lain-lain. Alhamdulillah kok. Sekarang pasar sampah, lihat konsennya. Oh, itu karena numpuk karena kemarin itu Bang dikorupsi itu kali ya. Jadi ya itu sampah kan jadi ini kan kita lihat ya itu udah bukan berita rahasia lagi ya Bang ya, udah menjadi umum ya, menjadi pandangan juga. Artinya sampah ini juga konsen juga kan. Ya saya tidak mengomentari lah tentang berbicara korupsi di sampah yang terjadi kemarin. Yang jelas pada hari ini faktanya Pak Wakil Wali Kota turun langsung ke Pasar Cantik yang ada di Ciputat. Pembenahannya juga luar biasa. Yang tadinya sampah sampai ke jalan sekarang sudah mulai habis. Metodenya seperti apa itu diserahkan sama Pak Desna kalau nggak salah. Alhamdulillah kemarin waktu kita turun bersama Pak Camat, Bu Lurah Cipayung yang memiliki kewenangan dalam wilayah itu, kolaborasi ini sangat luar biasa. Kan kemarin haru kita karena tadinya sampah itu kan wilayah Cipayung, belatungnya sampai baunya masuk ke Ciputat, gitu. Alhamdulillah saya lihat Bu Dini walaupun lurah perempuan luar biasa juga. Ya kan, tapi artinya gini Bang, kalau misalnya ada sampah di pekarangan kita kan juga nggak bisa diemin. Paling tidak kita pungut dan taruh di tempat sampah yang ada kan gitu ya. Jadi walaupun itu misalnya kewenangannya dari Cipayung, kan Ciputat juga bukan berarti tutup mata dan diam kan. Dan sampahnya itu kalau tidak salah kemarin bukan sekedar dari Cipayung. Makanya saya menghimbau dari kemarin tidak henti-hentinya. Saya kan ada TikTok juga ya. Saya sering sosialisasi ada. Brother Angus. Nanti kita spill ya, Bang. Saya sering sosialisasi juga kepada masyarakat bahwa penanganan sampah ini bukan sekedar tugas pemerintah, akan tetapi tugas dari rumah juga sudah harus memilah. Kenapa digalakannya bank sampah ini untuk dipilah? Mana sampah yang bisa menjadi nilai ekonomis dijual, mana sampah yang bisa tidak masuk bank sampah itu digalakannya Karang Taruna coba membuat kompos segala macam. Dari rumah itu sudah harus ada kader sampah. Jadi dari rumah sudah dipilah sehingga nyampe TPST atau lain-lain itu sampahnya sudah sedikit. Gitu. Dan sekarang juga alhamdulillah kan
pemerintah kota yang sedang mempersiapkan pengelolaan sampah menjadi tenaga listrik. Wow. Itu luar biasa, makanya diundang aja Pak Wakil, bro. Ya, nanti lewat Bang Iwan. Karena saya nggak bisa terlalu jauh, saya hanya berbicara Ciputat aja. Pokoknya kalau kebablasan bahaya nih. Bahaya bos. Kamu over gitu. Ya Bang, kemarin kan di TikTok itu atau di media sosial yang lain ya, itu kan sampai Pak Wakil bilang ganti, kalau perlu ganti nih KSM-nya. Jadi betul-betul saya lihat nih, mungkin netizen ya melihat bahwa betul memang nih pemerintah nih sangat konsen untuk membenahi pasar Ciputat ini. Yes. Nah, tapi juga kita lihat kesadaran dari masyarakat ini sangat minim sekali, Bang. Yeah. Nah, ini sebagian ya. Sebagian ya. Sebagian juga kita tidak tahu data apa, sebagian atau seperempat, sebagian kecil. Iya. Gitu, karena pada prinsipnya masyarakat pengen jalan rapi. Gitu kan, belum tentu masyarakat Ciputat yang belanja di pasar. Iya juga sih, namanya kan? Pasar Ciputat kan. Iya. Nah, misalnya kayak warung-warung di rumah, warung-warung di sekitar rumah kita, dia kan belinya di sana. Iya, gitu. Namanya namanya juga pasar. Nah, artinya tadi Bang, bagaimana komitmen Abang ya sebagai lurah di Ciputat ini mengatasi masyarakat ini yang masih bandel lah, masih inilah. Ntar jangan-jangan kita main aja ke kelurahan, kita bawain rokok Marlboro misalnya gitu. Nyebut merek loh. Nanti kita bawain ini, akhirnya luluh juga, Bang. Enggak sih, kalau masyarakat enggak sih. Saya pikir masyarakat di Ciputat khususnya ya, karena penertiban ini kita dibantu masyarakat kok. Jalan-jalan di trotoar itu bukan usulan saya atau Pak Wali atau Pak Wakil. Itu permintaan masyarakat waktu itu. Jadi dari forum RW di Ciputat dan Cipayung bilang, ayo Pak kita nyobain jalan di trotoar, sehingga malam minggu beberapa pekan lalu tuh kita jalan-jalan di trotoar. Asik kan? Itu benar-benar kayak, ya makanya mimpi seperti daerah-daerah lain seperti Malio, Braga, mudah-mudahan ke depan bisa diwujudkan. Banyak sih yang nyeleneh katanya Malioboro gitu. Tapi dunia ini apa yang tidak mungkin? Betul. Karena yang namanya urusan dunia, kebijakan manusia ini pasti bisa dilakukan. Iya. Kecuali kebijakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu tadi karena ini kebijakan ini bisa dirubah-rubah. Nah, barangkali itu tadi kan. Besok juga tenang. Ntar kita liatin aja dulu sebulan 2 bulan. Ini udah hampir 2 bulan loh. Ya. Udah hampir 2 bulan. Masa kita kalah? Iya, ya. Artinya pemerintah juga tidak boleh kalah sama kepentingan kepentingan yang menyalahinya ya. Maksudnya pemerintah tidak boleh kalah dengan ketidaktertiban. Oke, itu ya, itu kuncinya ya. Iya. Oke. Bang, jaminannya pokoknya Abang jamin di trotoar ini bersih dari pedagang ya. Kita sama-sama nih, Bang. Iya, artinya mari kita sama-sama menjamin agar trotoar ini selalu tertib gitu, dapat digunakan pengguna jalan. Sampai hari ini sih saya melihat pimpinan-pimpinan begitu konsen dan fokus terhadap ini. Makanya pos itu ditambah personil. Kadang-kadang kan merubah pasar yang begini besarnya kan, netizen kan kita harus bertahap ya. Iya, betul. Ada proses-prosesnya karena ini memindahkan manusia, merubah polanya manusia ya kan, bukan hewan gitu. Makanya pemerintah ini secara bertahap. Kadang yang di luaran Ciputat ntar gini lagi. Ya mereka akan melihat dari sisi luar, tapi kalau yang bersama kita tahu persis bagaimana sulitnya menghadapi orang yang lapar, bro. Iya sih ya. Iya, seperti kemarin. Lama tuh kita bersihin Haji Usman aja sedang dalam proses pengawasan, dalam proses penertiban segala macam, sudah berbicara yang flyover. Flyover? Bawa flyover. Sekarang flyover sudah ditertibin. Wajar kalau kadang-kadang masih ada yang 1-2, tapi kan fungsi pengawasan dan tertibkan dilakukan. Iya. Gitu kadang-kadang itu udah tumbuh lagi, ini udah timbul. Ya nggak apa-apa. Ini obat. Gitu, karena kalau tidak ada yang memberitahu, tidak ada yang komplain, tidak ada yang kritik, kita juga ngerasa kita paling bener. Iya. Tapi ada yang komplain, ada yang kritik kan kita jadi tahu. Ada sumber penyakit lagi, ayo kita rapihin. Jadi jadi pejabat itu nggak boleh tutup telinga ya, Bang? Boleh, kadang-kadang telinga kita sampai sakit. Terima fitnah segala macam, tapi iya asik aja. Gak ada terima santet ya tadi ya, bukan ya? Kalau saya sih pada prinsipnya saya menjalankan segala sesuatu berdasarkan perintah pimpinan dan kebijakan pimpinan. Kebijakan pimpinan, ya saya melakukan itu aja sih garisnya. Tidak boleh melakukan sesuatu yang di luar koridor itu. Siap, oke teman-teman. Jadi setelah ini tayang,
terserah teman-teman mau komen kah Iya, atau nggak mau apa-apa. mention langsung ke Abang ya. Iya, Ke sosmednya Abang silakan. Pak Lurah, terima kasih. Pak Lurah, ini masih ada yang PKL segala macam. Artinya nggak boleh tutup telinga, Bang. Iyalah. Oke ya. Weh, banyak. Kadang ada di mana tetap di tag Lurah Iwan Angus. Iya. Gimana nih Bro Angus? Ya nggak apa-apa. Itu memang bagian dari sebuah pekerjaan, bagian dari sebuah amanah jabatan. Itu asik-asik aja sih. Siap. Gitu. Selagi orang tua mendoakan, istri juga merestui, apapun kita lakukan. Yang penting sesuai dengan perintah dan kebijakan yang dilakukan oleh pimpinan. Siap. Oke, Bang. Sebelum selesai, nah ini ada cenderamata dari Talas Podcast nih. Iya. Ya, walaupun bentuknya kaos, barangkali nanti bisa dipakai pas lagi Ke pasar. pengawasan, Bang. Izin, Bang. Oke. Nah, ini. Thank you Talas Podcast. Mudah-mudahan jadi podcast yang bermanfaat buat Siap, amin. Tangerang Selatan, ya kan? Karena kita butuh nih kreasi-kreasi anak muda seperti ini nih. Siap. Ya kan, mudah-mudahan ya berkembang terus. Undanglah pimpinan. Siap, Bang. Bisa di ruangannya juga kok. Siap, Yang Bang. penting ruang tetap asik loh. Pak Wali dan Pak Wakil ini asik. Dewan-dewannya juga sekarang asik. Multi partai luar biasa. Apalagi Ciputat loh. Dewannya bestie semua mereka. Ya, Asik. nanti lewat jalur Abang Iwan Angus nih. Oke, Bang Iwan, terima Oke, kasih thank banyak you ya. atas waktunya. Sampai jumpa lagi di Iya. Talas Podcast berikutnya. Siapa Iya. lagi kita akan undang? Tunggu tanggal mainnya. Iya. See you. Siap.